5 gelagat pasanganmu sudah punya cadangan. Ada satu fase dalam hubungan yang paling kejam, bukan saat bertengkar, bukan saat kata-kata kasar dilontarkan, tetapi saat pasanganmu berubah diam-diam. Ia masih di sampingmu, masih menyebut namamu, masih tersenyum, namun jiwanya sudah berkemas. Dan yang lebih menyakitkan, bukan karena ia ingin pergi, tetapi karena ia ingin pergi dengan aman. Aman dari rasa bersalah, aman dari sebutan pengkhianat, aman karena sudah menyiapkan orang cadangan yang akan menampungnya begitu ia menjatuhkanmu. Di titik ini, pasanganmu tidak lagi jujur, tapi juga belum berani jahat secara terang-terangan. Ia memilih menjadi manusia abu-abu, terlihat setia, tapi sebenarnya sedang menunggu waktu. Akal sehatmu mulai berontak. Nurani kecilmu berbisik, dia berubah, tapi aku belum punya bukti. Dan disitulah permainan dimulai. Permainan membuatmu ragu pada perasaanmu sendiri. Permainan yang membuatmu berpikir, jangan-jangan aku terlalu sensitif. Padahal bukan kamu yang berlebihan. Dia yang sedang bersiap menghilang tanpa mau terlihat sebagai orang yang salah. Kita akan membedah gelagat-gelagat sunyi, tanda-tanda halus namun kejam, yang biasanya muncul saat seseorang ingin berpisah dan sudah punya tempat jatuh yang baru. Jika hatimu terasa tidak tenang akhir-akhir ini, mungkin bukan karena kamu lemah, melainkan karena kebenaran sedang mengetuk pelan dan meminta diakui. Poin 1. Perhatian berkurang, tapi alasannya selalu terlihat masuk akal. Salah satu gelagat paling klasik dan paling sering dibela adalah perhatian yang perlahan menghilang, namun dibungkus dengan alasan yang terdengar dewasa. Bukan lagi karena tidak peduli katanya, tapi karena lagi capek. Bukan karena menjauh katanya, tapi karena lagi fokus ke diri sendiri. Bukan karena ada orang lain katanya, tapi karena lagi pengen tenang. Dan disinilah sindiran hidupnya. Orang yang ingin pergi selalu pintar mencari alasan yang tidak bisa kamu bantah. Secara logika, alasannya benar. Manusia memang bisa lelah. Manusia memang butuh ruang. Manusia memang punya masalah pribadi. Masalahnya bukan pada alasannya. Masalahnya pada polanya. Perhatiannya tidak hilang ke semua arah. Ia hanya hilang kepadamu. Ia masih bisa tertawa lama dengan ponselnya. Masih bisa antusias membalas pesan tertentu. Masih punya energi untuk orang lain. Namun saat giliran kamu, balasannya pendek, dingin, dan sering terlambat. Akal sehatmu berkata, kalau memang lelah, kenapa hanya aku yang tidak kebagian sisa energinya? Namun nuranimu sering kamu paksa diam, karena kamu takut terlihat menuntut. Takut disebut posesif, takut dianggap tidak pengertian. Disinilah orang yang sudah punya pasangan cadangan bermain rapi. Ia mengurangi investasi emosi di hubungan lama, tanpa memutuskan secara resmi. Ia menarik diri perlahan, sambil memindahkan perhatian ke tempat yang baru, yang memberinya rasa hidup kembali. Dan yang paling menyakitkan, saat kamu mulai mempertanyakan perubahan itu, ia tidak marah. Ia justru terlihat tenang dan rasional, seolah-olah kamulah yang sedang berlebihan. Padahal kebenarannya sederhana. Orang yang masih mencintaimu mungkin lelah, tapi ia tidak akan membuatmu merasa sendirian. Ia mungkin sibuk, tapi ia tidak akan membiarkan jarak tumbuh tanpa penjelasan yang jujur. Ketika perhatian menghilang dan nurani kecilmu terus merasa ada yang tidak beres, itu bukan prasangka. Itu adalah insting yang sedang memberi peringatan. Dan ingat baik-baik, perhatian yang ditarik perlahan seringkali bukan tanda ingin memperbaiki diri, melainkan tanda sedang menyiapkan jalan keluar. Poin 2. Kamu mulai terlihat salah, padahal kamu hanya merasa ada yang berubah. Gelagat berikutnya jauh lebih licik, karena tidak menyerangmu secara langsung, melainkan menggeser posisi moral dalam hubungan. Di fase ini, pasanganmu tidak lagi fokus pada apa yang ia lakukan, melainkan pada bagaimana perasaanmu dianggap masalah. Saat kamu bertanya, kenapa akhir-akhir ini kamu dingin? Jawabannya bukan klarifikasi, melainkan tuduhan halus. Kamu terlalu curigaan, kamu terlalu sensitif, kamu kebanyakan mikir. Perhatikan baik-baik, kamu tidak sedang menuduh, kamu tidak sedang menekan,
Kamu hanya sedang mencari kejelasan. Namun entah bagaimana, pembicaraan selalu berakhir dengan kesimpulan yang sama. Kamu yang salah. Inilah seni paling rapi dari orang yang ingin pergi tapi tak mau dicap jahat. Ia tidak menyangkal perubahan. Ia hanya mengubah sudut pandang hingga perubahan itu tampak seperti hasil imajinasimu sendiri. Secara akal sehat, ini tidak wajar. Perasaan adalah alarm. Jika alarm berbunyi terus, masalahnya bukan pada alarm, melainkan pada api yang belum mau diakui. Tapi di titik ini, kamu mulai meragukan intuisi sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin aku memang berlebihan. Mungkin aku terlalu menuntut. Dan disitulah posisimu melemah. Saat kamu sibuk memperbaiki diri, dia semakin bebas menjauh tanpa rasa bersalah. Pasangan yang masih jujur akan mendengarkan, meski tidak setuju. Ia akan menjelaskan, bukan membuatmu merasa gila karena bertanya. Namun pasangan yang sudah punya tempat bersandar lain akan melakukan hal sebaliknya. Membuatmu sibuk dengan rasa bersalah agar ia bisa bergerak tanpa hambatan emosional. Sindiran hidupnya sederhana tapi pahit. Orang yang tulus ingin memperbaiki hubungan akan memperbaiki komunikasi. Orang yang ingin keluar dengan rapi akan merusak kepercayaan dirimu sedikit demi sedikit. Jika setiap kegelisahanmu selalu dipatahkan, jika setiap pertanyaanmu selalu dianggap drama, maka mungkin bukan kamu yang bermasalah, melainkan hubungan ini yang sedang ditinggalkan diam-diam. Dan ingat satu hal, cinta yang sehat membuatmu merasa aman untuk bertanya, bukan merasa bersalah karena merasakan perubahan. Poin 3, jarak emosional dijaga tapi status masih dipertahankan. Di fase ini, hubunganmu secara teknis masih ada, namun secara batin sudah ditinggalkan. Ia masih menyebutmu pasangan, masih menanyakan kabarmu sekilas, masih hadir secara fisik kadang-kadang. Namun satu hal yang hilang, kedekatan emosional. Ia tidak lagi tertarik pada ceritamu, tidak penasaran dengan harimu, tidak ingin terlibat dalam duniamu. Percakapan menjadi dangkal, responsnya normatif, semuanya terasa cukup sopan, cukup aman, cukup tidak mencurigakan. Dan disinilah ironi hidup bekerja. Ia menjaga status bukan karena masih mencintaimu, melainkan karena belum ingin terlihat meninggalkanmu. Status itu bukan lagi simbol komitmen, melainkan tameng moral. Dengan status itu, ia bisa berkata pada dirinya sendiri, aku belum berkhianat, padahal hatinya sudah lama berpindah. Ia tidak benar-benar pergi karena ia sedang memastikan bahwa tempat barunya stabil. Ia tidak benar-benar bertahan karena ia sudah menarik jiwanya dari hubungan ini. Secara akal sehat, orang yang masih peduli akan terasa hadir meski sedang lelah. Namun orang yang sedang bersiap pergi akan terasa kosong tapi rapi. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak bisa marah sepenuhnya karena tidak ada kesalahan yang terlihat jelas, tidak ada bukti kasar, tidak ada pengkhianatan terbuka. Yang ada hanyalah perasaan aneh bahwa kamu sedang bersama seseorang yang sudah tidak ingin berada di sini. Nurani manusia peka terhadap ketidakhadiran. Kamu bisa merasakan saat seseorang mendengarkan karena peduli dan saat seseorang mendengarkan karena kewajiban. Hubungan yang sehat mungkin tenang, tapi tidak hampa. Sedangkan hubungan yang sedang ditinggalkan akan terasa sunyi meski masih disebut bersama. Sindiran pedasnya begini, ia tidak memutuskanmu karena ia masih membutuhkannya. Bukan kamu, melainkan citra dirinya sebagai orang baik. Dan selama status itu masih ada, ia bisa pergi kemana saja tanpa terlihat sebagai pengkhianat. Poin 4. Defensif berlebihan dan privasi mendadak menjadi benteng. Perubahan sikap paling mudah dikenali, namun paling sering dibela, adalah saat pasanganmu mendadak sangat protektif terhadap dunianya sendiri. Bukan sekadar butuh privasi, melainkan alergi terhadap keterbukaan. Ponselnya selalu menghadap ke bawah, notifikasi dimatikan, percakapan dipindahkan ke ruang yang tidak bisa kamu jangkau. Dan setiap kali kamu bertanya, responnya bukan penjelasan, melainkan pertahanan diri yang berlebihan. Aku berhak punya privasi. Kamu nggak percaya sama aku. Kok kamu jadi posesif sih? Perhatikan dengan jujur, kamu tidak sedang menginterogasi. Kamu hanya merasa ada perubahan yang signifikan.
Namun di fase ini, segala bentuk pertanyaan dianggap ancaman, segala rasa ingin tahu dianggap pelanggaran. Secara akal sehat, privasi dan keterbukaan bukan musuh. Dalam hubungan yang sehat, privasi menjaga ruang pribadi, keterbukaan menjaga kepercayaan. Masalah muncul saat privasi digunakan sebagai tameng untuk menutupi jarak emosional. Pasangan yang jujur akan berkata, "Aku memang lagi butuh ruang dan ini alasannya." Pasangan yang sudah menyiapkan pengganti akan berkata, "Pokoknya jangan ikut campur," dan disinilah sindiran hidupnya terasa pahit. Orang yang masih bersamamu tidak takut dipahami. Orang yang sudah membagi hatinya ke tempat lain takut jika terlalu banyak yang kamu tahu. Sikap defensif ini bukan muncul karena kamu berubah, melainkan karena ia sedang menjaga dua dunia sekaligus. Satu dunia untukmu yang harus tetap terlihat aman dan utuh. Satu dunia lain yang harus disembunyikan agar rencana perpisahan berjalan mulus. Dan ironisnya, semakin kamu diam demi menjaga hubungan, semakin bebas ia menyusun jarak. Nurani manusia selalu menangkap keganjilan, bukan dari bukti besar, melainkan dari ketidaksinkronan sikap. Jika kejujuran terasa semakin sulit, jika keterbukaan dianggap ancaman, maka hubungan ini bukan sedang dilindungi, melainkan sedang disiapkan untuk ditinggalkan. Poin 5. Mendadak lebih baik, lebih sabar, dan terlihat dewasa. Inilah gelagat yang paling sering disalahartikan sebagai tanda perbaikan, padahal seringkali justru tanda perpisahan yang sudah matang. Pasanganmu yang sebelumnya dingin, tiba-tiba menjadi lebih sopan, lebih sabar, lebih jarang bertengkar. Ia tidak lagi memperdebatkan hal-hal kecil, tidak lagi mempermasalahkan perbedaan, bahkan terlihat lebih pengertian dari biasanya. Dan kamu mungkin berpikir, mungkin hubungan ini masih bisa diselamatkan. Padahal secara akal sehat, bukan kedamaian yang sedang terjadi, melainkan pelepasan emosional. Ia tidak marah lagi bukan karena sudah mengerti, tetapi karena sudah tidak ingin terlibat. Ia tidak membantah bukan karena sepakat, melainkan karena sudah tidak peduli dengan hasilnya. Ini adalah fase di mana seseorang telah mengikhlaskan hubungan ini, sementara kamu masih berusaha memperjuangkannya. Secara nurani, manusia yang masih mencinta akan tetap bereaksi, akan tetap kecewa, akan tetap berdebat demi dipahami. Namun orang yang sudah punya tempat pulang lain tidak lagi membutuhkan kemenangan di sini. Sindiran pedasnya begini, ia menjadi baik bukan untuk bertahan, tetapi untuk pergi tanpa luka yang terlihat. Kebaikan itu bukan bentuk cinta, melainkan bentuk manajemen rasa bersalah. Dengan bersikap dewasa, ia bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah bersikap baik." Seolah-olah kebaikan di akhir bisa menebus ketidakjujuran di tengah. Dan ketika perpisahan akhirnya terjadi, kamu akan mendengar kalimat yang terdengar tenang, namun mematikan. "Aku sudah mencoba, tapi sepertinya kita memang sudah berbeda." Padahal yang terjadi bukan perbedaan, melainkan perpindahan. Ia tidak kehilangan perasaan, ia hanya memindahkannya ke orang lain, jauh sebelum kamu diajak bicara. Jika pasanganmu terasa semakin tenang sementara hatimu justru semakin gelisah, jangan langsung merasa bersyukur. Kadang, ketenangan itu bukan tanda damai, melainkan tanda bahwa kamu sedang ditinggalkan dengan rapi. Penutup. Kehilangan yang menyelamatkan martabat. Dalam kebijaksanaan hidup, ada satu prinsip sederhana namun tegas. Jangan memohon pada sesuatu yang sudah tidak memilihmu. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang pergi. Ketika seseorang ingin berpisah dan sudah menyiapkan pengganti, yang sebenarnya ia lakukan bukan meninggalkanmu, melainkan meninggalkan kejujuran. Ia memilih jalan yang terlihat halus namun melukai nurani. Ia ingin pergi tanpa dicap jahat, tanpa menyadari bahwa ketidakjujuran adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Seorang stoik tidak memaksa apa yang berada di luar kendalinya. Dan perasaan orang lain adalah wilayah yang bukan milikmu. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang berubah, siapa yang berpaling, siapa yang menyiapkan jalan keluar diam-diam. Namun kamu sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana kamu menjaga martabatmu sendiri. Jangan berdebat untuk mempertahankan tempat yang sudah disiapkan untuk ditinggalkan. Jangan merendahkan dirimu
demi menjadi pilihan cadangan dalam hidup orang lain. Jangan mengikat kebahagiaanmu pada hal-hal yang bisa pergi. Jika seseorang memilih pergi dengan cara licik, biarkan ia pergi dengan seluruh konsekuensinya. Bukan tugasmu menyelamatkan citra moralnya. Tugasmu hanya satu, tetap jujur pada dirimu sendiri. Hubungan yang layak diperjuangkan tidak membuatmu ragu pada intuisi, tidak membuatmu merasa bersalah karena bertanya, tidak membuatmu merasa sendirian saat masih menyebut diri bersama. Dan jika pada akhirnya kamu ditinggalkan, ingatlah ini. Kehilangan orang yang tidak jujur bukanlah kerugian, melainkan pelepasan. Kamu tidak kalah, kamu hanya berhenti berdiri di tempat yang sudah tidak memiliki tanah yang kokoh. Berjalanlah pergi dengan tenang, tanpa dendam, tanpa memaki, tanpa memohon. Karena dalam hidup, yang benar-benar hancur bukan mereka yang ditinggalkan, melainkan mereka yang terbiasa pergi tanpa keberanian untuk jujur. Dan kamu masih utuh.